Baik, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Akuntansi Keuangan Daerah. Karakteristik akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, karakteristik organisasi pemerintah. Di mana organisasi pemerintahan yaitu bagian dari sektor non-bisnis dan terdapat 3 kelompok kategorisasi organisasi, yaitu yang pertama profit oriented, yang kedua tipe A non-profit, dan yang ketiga tipe B non-profit. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan disebutkan juga bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah itu berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Karakteristik penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan terdapat 2 bagian. Yang pertama, karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang kedua, hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tentang keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yaitu tentang perbendaharaan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan terhadap negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu tentang pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan masih banyak lagi terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan juga akuntansi keuangan daerah. Yang ketiga, pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama yaitu keuangan daerah. Dari keuangan daerah dibagi lagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama hak-hak daerah. Dari hak-hak daerah ada 2, yaitu memungut pajak dan retribusi daerah dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah dibagi juga menjadi 2, yaitu menyelenggarakan urusan Pemda dan membayar tagihan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah, dan yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Dan yang terakhir yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda dan kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah yaitu seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan juga pengawasan keuangan daerah. Dan dalam proses pengelolaan keuangan daerah ada 4 tahap. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Yang ketiga, perubahan APBD. Dan yang keempat, akuntansi dan pelaporan. 4. Definisi akuntansi keuangan daerah. Di mana akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Yang pertama, akuntansi dibagi menjadi 2, yaitu akuntansi komersil dan akuntansi sektor publik. Dari akuntansi sektor publik dibagi juga menjadi 2, yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintahan. Dari akuntansi pemerintahan dibagi juga
menjadi dua bagian, yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Dari akuntansi pemerintah daerah dibagi menjadi satu, yaitu akuntansi keuangan daerah. Yang kelima, pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yaitu terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan, yaitu ada 7 bagian. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, para wakil rakyat atau DPRD. Yang ketiga, lembaga pemeriksa. Dan yang keempat, analis dan peneliti. Yang kelima, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keenam, pemerintah pusat. Dan yang terakhir yaitu pemerintah daerah lainnya. Yang keenam, komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Dari PB nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan keuangan pokok Pemda terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang ketiga, neraca. Keempat, laporan operasional atau LO. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang keenam, laporan arus kas atau LAK. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CAK. 7. Basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka mulai tahun 2015 Pemda wajib menggunakan basis akrual, di mana basis akrual ini merupakan basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Demikian presentase materi dari saya. Sekian dan terima kasih.